Halo sedulur, mungkin kalian tidak asing dengan slogan orang ngapak ora kepenak. Kali ini Mimin akan membahas asal-usul sejarah bahasa ngapak. Ada beberapa dialek yang terbagi pada beberapa daerah, contohnya wilayah Jawa bagian timur seperti Yogyakarta atau Solo. Dialek Jawa yang digunakan disebut dialek Bandek. Nah, jika kita bergeser ke Jawa Tengah bagian barat, maka Anda akan menemukan dialek Jawa yang berbeda, namanya dialek Banyumasan atau dikenal sebagai bahasa ngapak. Adapun beberapa daerah yang menggunakan dialek ngapak ini seperti Banyumas, Cilacap, Tegal, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, sebagian daerah di Wonosobo, Pemalang, dan Pekalongan. Beberapa kekhasannya dialek ngapak bisa ditengarai dengan penggunaan huruf A pada pengucapannya. Misalnya dibandingkan dengan orang Jogja saat menggunakan sapa dalam bahasa Indonesia artinya siapa, maka akan terucap sopo. Sedangkan dalam ngapak kata tersebut akan terucap dengan huruf A yang jelas yaitu sapa. Kekhasan lainnya yaitu aksen K yang sangat terdengar mantap. Asal-usul dialek ngapak diketahui dari sejarah orang Banyumas sendiri. Dari sejarah yang ada, diketahui nenek moyang orang Banyumas berasal dari wilayah Kutai, Kalimantan yang bermigrasi ke Pulau Jawa. Mereka masuk melalui Cirebon yang kemudian menyebar ke beberapa daerah seperti Gunung Cermai, lereng Gunung Slamet, dan bantaran Sungai Serayu. Mereka yang mendiami di lereng Gunung Slamet dan bantaran Sungai Serayu kemudian mendirikan kerajaan Galuh Purba. Kerajaan Galuh Purba didirikan sebelum Mataram kuno. Namun setelah melalui beberapa masa, Galuh Purba tunduk pada kekuasaan Mataram. Akan tetapi wilayah Galuh Purba tidak otomatis masuk dalam kekuasaan Mataram karena masih memiliki otonomi sendiri. Penduduk Mataram pun menyebut wilayah eks Galuh Purba sebagai Mancanegara Kulon. Wilayah tersebut mulai dari Bagelan Purworejo hingga Majenang Cilacap. Wilayahnya yang agak jauh dari pusat kerajaan dianggap sebagai salah satu alasan bahwa bahasa ngapak masih merupakan budaya asli karena bebas dari pengaruh politik kerajaan. Dari perkembangan sejarah, bahasa Jawa menjadi berbagai tingkatan berdasarkan status sosial seperti bahasa Jawa Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Merupakan produk budaya yang dipengaruhi oleh situasi atau kondisi politik pada masa Mataram. Jika dilihat dari karakter orang Banyumas yang belak-belakan apa adanya, masyarakat Banyumas cenderung tidak mempedulikan status sosial di masyarakat seperti ningrat atau priyayi. Masyarakat Banyumas lebih suka menggalang sikap kesetaraan yang bersifat universal. Satu hal yang perlu dikhawatirkan adalah hilangnya bahasa ngapak sebagai budaya asli Indonesia, karena orang Banyumas merasa kurang percaya diri menggunakan bahasa ngapak saat bergaul. Hal ini disebabkan karena bahasa ngapak dicap sebagai bahasa Jawa dengan logat yang kasar. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk melestarikannya dengan memasukkannya dalam kurikulum sekolah. Selain itu, menggunakan bahasa ngapak dalam kehidupan sehari-hari juga bisa membantu dalam melestarikan bahasa asli Indonesia ini.